Bang, ini true story ya. Waktu IKTP itu kan harus cek itu kan apa tuh retina scan. Itu di itu di kantor kelurahan. Retina gua kagak kebaca-baca, Bang. Beneran ini mah, bukan lucu. Nggak pernah melotot deh. Nggak pernah melotot. Paling mentok segini nih. Nah, itu udah mentok banget. Maksimal ini. Nah, sangar gak tuh? Lucu, bukan sangar. Ya, gue nggak tahu tuh tiba-tiba studio gue banyak kedatangan para komedian top nih, para komik. Ini gue ngincernya udah 2 tahun tuh. Baru sekarang dia insap datang. Mungkin dia nggak tahu jalan karena sipit banget. Waduh. Rasis. Padahal yang ngomong sipit juga. Iya. Ernest Prakasa. Bang Helmi, terima kasih sudah diundang ke sini. Thank you banget loh. Iya, enak loh punya mata kayak gini. Iya, di sekolah kalau nyontek nggak ketahuan. Tapi siapa tuh yang kerjaan lo? Katanya nggak bakal lo dikontrak oleh apa? Obat tetes mata katanya. Kenapa tuh? Kalau dicobain kan bleset terus tuh. Iya. Karena objeknya kecil, gua ngakak tuh ketawa. Bang, ini true story ya. Waktu IKTP itu kan harus cek itu kan apa tuh retina scan. Itu di itu di kantor kelurahan. Retina gua kagak kebaca-baca, Bang. Beneran ini mah, bukan lucu. Kayak si orangnya tuh sampai udah awkward gitu mau ngomong gimana lagi. Mas, matanya bukan kagak bisa segini udah maksimal. Lama banget scan retina. Jadi bininya enak, nggak pernah melotot deh. Nggak pernah melotot. Paling mentok segini nih. Nah, itu udah mentok banget. Maksimal ini. Nah, sangar gak tuh? Lucu, bukan sangar. Begitu dah. Nah, kesel nggak selalu dibanding-banding sama Raditya Dika? Tiba-tiba kaget gua. Iya, kesel nggak dibandingin, dianggap ngikutin Radit gitu? Terhormat sih, Bang. Terhormat lah. Maksudnya kalau orang dibanding-bandingkan dengan orang lain yang lebih superior, yang diidolakan, yang jadi acuan karir, ya terhormat lah. Maksudnya orang pertama yang ngajarin aku struktur sebuah skenario seperti apa itu ya Raditya Dika. Yang gini loh, bro bikin gini, itu Raditya Dika. Ketika aku nulis beat, kemudian beralih menjadi penulis skenario dan memberanikan diri menjadi sutradara dengan pengalaman yang nyaris nol, ngobrolnya sama Radit karena dia sudah melalui itu sebelumnya. Gimana Dit? Gue ditawarin ngedirect, nggak apa-apa Nas, cobain aja. Dia yang encourage. So dibandingin sama Raditya Dika, it's an honor. Kita cuman beda di saldo aja. Lebih banyak lo nih kayaknya. Banyakan saya piala citranya. Saldo juga gue curiga. Kalau saldo mah, saldo Radit mah jangan dilawan Om. Saldo Radit mah jangan dilawan. Orang dia bikin konten YouTube review air putih aja view-nya jutaan, gimana ngelawannya coba? Ya lu kan film lu lebih laku. Iya betul, tapi kan film setahun satu. Lu kan Cina, dagang. Apa urusannya? Apa urusan? Nggak ada urusannya. Lebih dagang gitu loh. Miskin mah miskin aja. Nggak terlalu ambisius. Aku Bang sejujurnya, maksudnya kerja, ya udah film setahun satu, yang penting bisa balance antara ya masih bisa seneng-seneng, masih bisa kerja. Penonton banyak, iya. Ya gue nonton film Radit, walaupun cuman pengen tahu aja, tapi gue serius nonton film-film lo. Terima kasih nonton banyak. Cek Toko Sebelah tuh nangis gue lo. Terima kasih banyak. Wih gila tuh. Susah sinyal. Thank you very Keren much. banget. Thank you very much. Ya menurut gue untuk film, sorry ya, Radit juga temen gue, menurut gue yang lo hasilkan tuh jauh lebih meaningful. Kalau Radit kan cuman untuk milenial gitu ya, lucu-lucuan gitu. No comment lah itu. Ini mau mengadu domba apa gimana nih agendanya? Biar Radit marah dia kesini lagi gitu loh. Kemarin gue cuman pakai Zoom doang tuh. Oh, era-era Zoom. Oke. Biar Radit mau klarifikasi dulu lagi. Ya. Bagus, iya. Deddy Kobuzier juga suka pakai teknik itu. Diadu-adu biar datang dua-duanya bagus. Emang gitu caranya. Kalau mau ribut di sini lah. Iya. Dari mana inspirasi film lo, Nas? Dari yang deket-deket aja sih, Bang. Banyakan kayak. Kan lo cerita tentang lu ya? Iya. Falsafah itu sebenarnya dari panggung stand up. Kita diajarin ketika mau stand up, cari keresahan, cari hal-hal yang meaningful dan dekat. Sekitar kita aja? Sekitar kita. Kenapa? Karena hal-hal yang dekat itu ketika diceritakan, ada bobot emosional yang pasti orang ngerasain. Gitu. Ketika kita stand up hanya membahas sesuatu yang lucu, dibanding kita stand up curhat gitu, pasti ada rasa yang, ada power yang beda gitu. Nah, aku coba tarik falsafah itu ketika nulis film, makanya Ngenes adalah film tentang
Penderitaan. dibully seumur hidup sampai mikir gue nggak mau punya bini Cina, ntar anak gue senasib sama gue, yang true story gitu. Akhirnya istriku 100% pribumi walaupun orang pada manggil dia Ci karena salah kaprah, tapi nggak apa-apa. Dituduh Cina kalau dia, kalau gue Cina, kalau dia dituduh Cina. Film kedua Cek Toko Sebelah heavily inspired by My Mom yang dari tahun 85, memang toko kelontong. Walaupun nggak ada drama berebutan dan segala macam. Susah Sinyal inspired by ketika momen-momen lagi tour stand up, momen-momen lagi promo film, syuting, kangen anak gitu. Jadi message-nya adalah hal-hal paling mewah, yang paling berharga yang bisa kita kasih buat anak ya waktu. Bukan fasilitas, bukan mainan, bukan sekolah mahal. Waktu. At the end of the day, you cannot spend time with your kids. Buat apa semua itu gitu. Jadi nyarinya memang nggak jauh-jauh sih Bang. Milih Mamet? Milih Mamet waktu itu agak sedikit proses kreatifnya agak sedikit berbeda karena berawal dari karakter dan dunia yang udah ada. AADC kan sudah ada. Karakter Mili dan karakter Mamet sudah ada. Jadi eksplorasinya terbatas lah, so to speak. Jadi yang aku lakukan sama Meira sebagai partner nulis dan ngedirect, kita coba cari irisannya antara pasangan muda yang baru menikah ini, apa ya relatability-nya sama kehidupan kita. Salah satunya yang kita alamin adalah ketika baru punya anak, dia masih pengen kerja, aku juga sibuk kerja. Ada dinamika ketika istri lebih sukses dari suami, ada seperti itu yang kita tarik. Dan memang at the end of the day, evaluasinya salah satunya isu-isu seperti itu berat untuk relate sama remaja. Remaja nggak relate gitu. Dan ironisnya orang-orang yang paling relate, yang punya anak kecil, nggak bisa ke bioskop. Repot sama balitanya masing-masing gitu. Itu terjadi Milih Mamet. Di Imperfect itu berdasarkan buku yang ditulis istriku, tentang proses dia menerima ketika suaminya ini mulai semakin dikenal orang, sorotannya pun mengarah ke dia gitu. Dan mungkin orang berharap istri seorang Ernest Prakasa sosoknya kok nggak seperti yang diharapkan. Nggak tahu juga harapannya seperti apa. Kok hitam, kok badannya nggak wuh gitu, bagaimana ya. Akhirnya dia harus berproses dari mulai yang sangat insecure menjadi lebih self-accepting. Nah itu kita tuangkan ke dalam film Imperfect gitu. Istri gue itu ya, termasuk gue tuh jarang nonton film Indonesia. Tapi gue nonton tuh Milih Mamet, Imperfect gitu. Jadi kita kadang-kadang kayak, ih gue banget tuh ya. Iya. Gue banget. Atau ih gue ngalamin ini nih. Iya. Itu dahsyat tuh. Dahsyat. Itu salah satu rambu utama yang sangat aku jaga Bang, relatability. Relatability, karena kita mau bikin apapun, apa yang bisa bikin orang relate gitu. Contoh misalnya Cek Toko Sebelah. Mungkin nggak semua orang punya konflik dari makna bahwa ada orang tua, punya toko, mungkin nggak semua orang relate dengan itu gitu. Tapi kan esensinya apa sih? Oh, esensinya ini tentang sibling rivalry, persaingan adik kakak, tentang orang tua yang pilih kasih. That it happen in many families gitu. Jadi aku mencari relatability-nya apa nih sama penonton. Walaupun kemasannya mungkin Susah Sinyal, Ellen pengacara, yang dunianya beda. Dan di setiap film yang settingnya berbeda-beda ini, yang aku cari salah satu unsur yang paling krusial yaitu relatability. Apa yang bisa membuat penonton merasa relate sama cerita dan karakter ini gitu. Dan itu yang memperkaya penonton ya, bahwa yang diceritakan bukan tokoh-tokoh dengan profesi yang biasa. Kayak Cek Toko Sebelah itu kan sesuatu yang Ernest bilang ya, kan nggak semua orang punya toko ya kan, tapi konfliknya luar biasa. Ya bapak gue juga punya toko, pedagang kaki lima sih. Untuk kita dulu nggak berebut sama tante. Nggak berebut ya? Karena nilainya nggak seberapa apa gimana? Mau direbutin bapak juga gue males. dulu ninggalin utang. Selalu orang bertanya, Mi, lo ada darah Cinanya? Gue bilang iya mungkin. How can I deny gitu? Karena kita orang Palembang gitu ya kan, yang sangat kental dengan budaya Cina ya. Makanan kita lo lihat pempek, tekwan. Apa gitu-gitu tuh, namanya gitu-gitu. Jadi it's very Chinese, and very Chinese. Arsitekturnya, orang-orangnya, sipitnya, gaya berjalannya gitu. Si Panji tuh setengah Palembang. Itu setengah Palembang, setengah Palembang. Miripnya Cina juga kan, Kongko juga bukannya. Ada sipit-sipitnya juga. Kita tuh tan asal lo tahu.
Oh. Yang koko kan Tantowi. Oh iya juga. Itu beneran apa bercanda sih? Oh bercanda, gue kira beneran. Setan. C-nya Tan. C-nya Tan. Ya. C itu marga ya, buat Marga, teman-teman yang asing sama istilah ini. Saya memberikan informasi supaya relate. Iya. Menjaga relatability. Dan kita di Palembang tuh plural banget ya. Iya. Plural banget. Gue suka banget tuh. Jadi kita nggak ada persoalan tuh. Beda ras, beda agama. Orang kuburan kita aja nggak dibisain. Iya. Iya, memang sebenarnya pluralisme ini di Indonesia pada prakteknya berjalan, cuman sosial media ini kan mengamplifikasi ya Bang. Jadi setiap ada friksi, setiap ada konflik kita denger gitu. Jadi kesannya, kenapa sih kita semua berbeda tidak bisa bersatu? Banyak loh, yang aman-aman aja juga banyak. Iya. Tapi kan kalau aman-aman aja nggak ada beritanya gitu. Yang naik di berita yang berantem, yang berkonflik. Jadi ya memang sosial media ini memang mengubah Betul, gitu, betul. banyak hal sih. Gue 81 ya ke Jakarta, kaget gue dengar gini. Islam pun ada kelas-kelasnya tuh. Maksudnya gimana? Oh iya tuh, ada apa kayak ada abangan, ada apa Oh, gitu. ininya. Iya. Iya. Ada kelompok-kelompoknya tuh. Kelompoknya ya. Di sana mah kita aman-aman aja. Iya. Iya, Dan lebih nggak menganggap apa lah, kita biasa aja bergaul ya. Iya. Di sebelah Imlek kita datang, ya kan. Iya. Kita di Idul Fitri pun mereka nyumbang limun tuh biasanya mereka tuh. Jadi menurut saya sih oke banget. Iya sih. Jadi Ernest kan filmnya, karya-karyanya di depan kan dulu-dulu atau mungkin sampai sekarang walaupun nggak kental lagi, kan perlawanan itu kan. Minoritas ya. Lu kan double minoritas ya. Dalam arti Cina dan Kristen maksudnya. Cina dan non-Muslim. Iya. Non-Jawa lagi, triple minoritas lah. Betawi maksudnya semi-semi Jawa kali dari lahir di Jakarta. Tapi nggak selalu sih Bang. Ya. Maksudnya message tentang Cina-Cinaan ini justru malah sebenarnya dari abis ngenes dan cek toko sebelah, Ya. aku secara sadar pengen banting setir. Gitu. Out ya. Out, karena kalau enggak takut kejebak. Betul. Di dalam zona nyaman itu gitu. Hanya mengeksploitasi atau kalau bahasa eksploitasi terlalu kasar, hanya berkubang di kolam itu aja gitu. Jadi ketika film ketiga aku bilang sama Pak Produser, boleh nggak sih jangan Cina-Cinaan lagi gitu. Kalau nggak ntar gue mentok nih gini-gini mulu bikin cerita gitu. Akhirnya terjadilah Susah Sinyal gitu. Dan itu jadi mulai bisa bercabang lah. Gitu. Itu eksperimen juga tuh ya. Sebenarnya setiap film to a Selalu certain begitu. degree eksperimen. Nggak pernah ada yang memastikan ini bakal sukses, nggak akan ada ya. Nggak akan ada sih. Dan selalu berusaha untuk coba naikin lagi tingkat kesulitannya gitu. Kayak tadi aku bilang ngenes dan cek toko sebelah, oke lah, masih Cina-Cinaan gitu. Susah Sinyal, dunia baru, profesi karakter utamanya juga lawyer. Aku sampai bolak-balik ke kantor temen yang pengacara untuk riset dan segala macam. Masuk ke Milimamet, challenge baru lagi. Gimana kita men-tackle karakter yang orang udah kenal dari brand yang begitu sakral gitu. ADC ini kalau salah handle, abis gue dimaki-maki orang se-Indonesia gitu. Imperfect itu pertama kalinya men-tackle isu sosial yang menurutku sangat tricky. Kalau salah perspektif, abis juga Habis dibully juga, gitu. Jadi harus memilih perspektif yang tepat dan kita punya reason kenapa kita, message-nya kenapa itu kita punya reason yang tepat. Jadi selalu berusaha untuk challenge siapa lagi ya. Karena kalau nggak gitu, ya takut mandek aja sih Bang. Tapi di stand up awal-awalnya modelnya itu dong ya, minoritas lah ya. Minoritas, karena ya itu kita diajarin untuk cerita yang paling meresahkan, ya apalagi yang lebih meresahkan Diri kita sendiri lah ya. dibanding cerita tentang diri sendiri, dibully sebagai Cina, dicina-cinain, disipit-sipitin dari SD sampai SMP. SMA enggak, karena bokap menyelamatkan nasib saya dengan cara masukin sekolahnya di Gajah Mada, di kota. Aman ya. Jadi kita tiba-tiba merasa, saya mayoritas. Jadi lu tuh termasuk pacinko juga ya? Pacinko lah, 3 tahun Pacinko kalau nonton di Gajah Mada Plaza. Gajah Mada Plaza. Gajah Mada Plaza kalau nonton gitu. Pacinko 3 tahun. Bolos pasar pagi diceritanya. Pasukan Cina Kota naik ke... Suka ngebut tuh depan SMA 2. Waduh, kalau Lu ngebut SMA nggak 2 ya? berani. Enggak, namanya dekat SMA ada Sekolah Kristen Ketapang mana. Jadi perempatan Gajah Mada belok kiri. Masih ada sampai sekarang sekolahnya dekat pabrik Jadi gas. lu pernah masuk sekolah mayoritas ya? Mayoritas menjadi mayoritas, merasakan menjadi mayoritas. Kaget tuh. Dari TK sampai SD, SMP tinggal di tinggal di daerah Kebayoran Baru, bersekolah di sebenarnya sekolah swasta, tapi memang mayoritas Muslim dan pribumi. Tiba-tiba masuk SMA, kok Cina semua? Aneh rasanya. Terus orang-orang tuh pada kan kita jadi waktu ospek tuh gini Bang, waktu ospek tuh kan kita seminggu tuh pakai seragam SMP. Nah mereka itu ini Cina-Cina kota ini
celana SMP-nya tuh pendek-pendek banget. Oke. Sementara aku SMP Badung tuh celananya sedengkul-sedengkul kan. Jadi aku, apaan sih celana lu? Ya, lu apaan pakai hot pants aneh gitu. Jadi Pakai hot aku pants. ngeliat dia aneh, dia ngeliat aku aneh gitu. Jadi aku dikatain Tiko pas ospek. Tiko Tiko tuh? Pribumi. Oh, pribumi Tiko ya. Jadi kan panggilanku waktu ospek Tiko. Karena pakai celana gombrong, ke sekolah seragamnya dekil, terus suka pakai topi gitu. Tiko gitu. Tapi sipil lu kan ekstrim. Sipitnya ekstrim, tapi Iya. gayanya kagak kayak mereka, gayanya agak berbeda karena influence-nya dari TK sampai SMP beda influence, beda geografis. Jadi ya kita cuma melangkah beda kota madya aja, kulturnya udah berubah jauh gitu. Tapi tour lu tuh judulnya tuh hebat ya. Gue paling suka tuh Illuminati deh pada saat itu kita ngomong apa Illuminati top. Illuminati tuh buat aku bittersweet banget Bang. Dalam arti gini, Illuminati kalau terjadi sekarang nggak akan bisa. Illuminati itu 2013, misi utamanya adalah keresahanku tentang banyak banget first time voters yang ya. menyambut pilpres tanpa tahu siapa sih orang-orang ini gitu. Jadi Illuminati itu ngebedah capres satu-satu Bang. Bahas Pak Jokowi, Abu Rizal Bakri, Haritanu, Wiranto, Prabowo, bahas tuh. Dan sampai sekarang waktu itu aman-aman aja. Patokanku waktu itu adalah selama faktual, Oke. bisa dibuktikan, nggak apa-apa. Beda dulu standarnya. Iya. Sekarang belum tentu. Walaupun faktual, tapi kalau yang bersangkutan merasa, berani lo ya ngomong begitu, mungkin ceritanya akan beda. Padahal cuma selang 9 tahun gitu. Jadi mengenang Illuminati itu buat aku bittersweet. Aduh kayak baru 9 tahun lalu aku bisa stand up sebebas itu ya. Tapi Gila. sekarang kayaknya nggak bisa lagi. Gue nonton dulu langsung di panggung yang gue ketawa banget pada saat Ahok naik gantiin Pak Jokowi yang lu bilang kota ini sudah kita Ambil kuasai. alih. Ya, aku bikin prediksi Pak Jokowi akan menang capres, akan menang pilpres, Ahok akan naik jadi gubernur dan ibu kota telah kita kuasai waktu itu. Udah gila. Iya, gila. Tapi Pak Ahok itu sempat Illuminati yang Jakarta, beliau datang, kita sempat chit-chat di panggung. Terus aku inget banget tuh sempat nanya, Pak Ahok pengennya gue nanya, Pak Ahok berani banget sih, nggak takut mati dia bilang. Ya nggak apa-apa, mati muda tuh bagus, jadi dikenang. Coba lu lihat Bruce Lee mati muda, Kurt Cobain mati muda, ya dalam mati gue ya nggak harus mati muda juga sih. Kok kayak Untuk ngarep, dikenang. serem amat nih orang, tapi emang Nyalinya gila tuh. sinting sih. Pak Ahok BTP sekarang, rebranding, BTP. Dia sekeluarga BTP semua. Maksudnya? Iya, dia kan Basuki Cahayapurnama. Lu tau adiknya siapa? Basuri Cahayapurnama. Basuri. Adiknya paling kecil lu tau siapa? Enggak. Basuin Cahayapurnama si Hari itu. Basuin. Basuin Cahayapurnama. Basuin, Makanya oke. dipanggilnya Hari lah. Aneh banget. Dia Basuin Cahayapurnama harinya sebelah mana nih? Mohon maaf. Kok saya nggak nemu ada? yang paling kecil lah. Oke. Iya, yang cewek Vivi, Vivi. ya kan. Gue cukup deket lah ya. Gue pernah tinggal rumahnya Ahok. Ya karena gue berteman dengan Basuri sebenarnya. Oke. BTP juga. BTP juga. Dulu dia mau bikin sebagai bupati kan digantiin adiknya. Dia mau bikin dulu tim Pak. Lo tau nggak? Namanya BTP juga. Apa tuh? Belitung Timur Pak. Oh, pas. Pas juga ya. Pas, dipas-pasin. Dipas-pasin. Iya. Iya. Jago banget. Komik ya, komedian Komik, iya. itu kan dekat sekali dengan ngeritik gitu ya. Wah, Dan Ernest pernah punya pengalaman juga lah ya. Banyak lah Bang. Dan aku seneng sih Bang Helmi bahas ini karena orang banyak yang nggak tahu sejarahnya komedi kan. Orang Iya, banyak yang ngomong, iya. udah pelawak ngelawak aja, nggak bisa. pelawak ngelawak aja, nggak usah bahas-bahas politik, nggak usah Iya. ngeritik. Dari zaman Yunani kuno itu komedi adalah alat Untuk untuk ngeritik. melawan pemerintah karena Dengan caranya. dengan cara yang Iya, satir, parodi gitu. iya. Jadi emang sejarahnya komedi ini adalah alat perlawanan. Kenapa? Karena komedian atau seniman in general dipercaya sebagai voice of reason. Orang-orang yang nggak punya kepentingan politik kan. Jadi kalau orang ngomong, orang percaya bahwa mereka ngomong ini netral, voice of reason lah, akal sehat gitu. Seniman itu voice of reason. Jadi komedian itu ya memang dari dulu ya punya semacam beban beban Amanah. tertulis Iya. untuk mengkritisi masalah-masalah sosial dan politik kemasyarakatan gitu. Jadi ya
Tetap cuman sekarang lebih berhati-hati aja sih, Bang. Lebih berhati-hati karena iklimnya dan Udah bukan berbeda cuma di ya? Indonesia, Iya. seluruh dunia kali ya dulu. Sekarang beberapa tahun terakhir kayak kriminalisasi dan cyberbullying yang semakin gila ini ya membuat lebih berhati-hati. Tapi kalau ada isu yang mau diomongin, aku berusaha untuk tetap ngomong sih kayak nggak setuju Pak Jokowi 3 periode, ya ngomong aja. Ngomong Gitu. aja. Karena buat aku itu ya ungkapan yang nggak menghina, Iya. nggak mendiskreditkan. Aku cuma bilang aku nggak setuju 2 periode aja, Pak. Saya dukung 2014, saya dukung 2019. Tapi kalau mau maju lagi 1 periode lagi, saya sih nggak dukung. Aman sebenarnya. Masih aman. Apalagi beliau sendiri bilang nggak setuju gitu. Ya, iya dan tidak. Jadi ke situ nih bahasannya, Kenapa saya jadi agak ngeri ngeri. begini? Lo kan di mana-mana, saya tidak setuju gitu. Iya, tapi beliau bilang saya tunduk pada konstitusi. Artinya kalau konstitusinya belok, ikut belok. Jadi bercabang nih. Tapi jangan dibahas lah, nanti repot lagi. Panjang urusannya. Oke, lo dengan Meira tuh asik gitu ya. Gue lihat ininya apa potret keluarga lu, anaknya Pencitraan. lucu-lucu. Pencitraan. Pencitraan tuh ya. Citra. Kebetulan memang kami punya selera yang sejalan kalau bicara seni mungkin ya Bang. Jadi apa yang aku kerjakan, nulis, bikin film itu ketika dia punya ketertarikan dan punya instingnya dan kita bekerja bareng, matching. Seleranya satu koridor soalnya. Kalau tiba-tiba kita beda selera sih pasti ribut sih. Kebetulan masih frekuensinya masih sejalan, jadi masih bisa kerja bareng. Walaupun ya aku nggak bilang idealnya pasangan harus kerja bareng juga sih, beda-beda gitu. Tapi aku bersyukur bisa bekerja bersama-sama dan experience-nya seru sih. Gue dengar lo mau bikin PH nih ya? Mau bikin apa? Bikin PH katanya, Production House sendiri. Iya, ada rencana ke arah sana mungkin karena ya dari dulu sebenarnya punya keinginannya Bang, cuman ya belum ngomong di mana-mana nih, tapi tiba-tiba terungkap di Helmi Yahya bicara, Ernest Prakasa mau bikin kan? PH. Hebatnya kita gitu. Iya, kenapa? Hebatnya kita gitu. Iya, luar biasa. Jadi aku udah pernah launch sebuah brand namanya Imaginary. Imaginary ini awalnya sebenarnya aku bikin sebagai sebuah apa ya, PH script lah gitu. Jadi semacam production house khusus skenario. Dari sekitar 2 tahun berjalan, akhirnya aku rasa mungkin ya udah waktunya untuk mungkin tahun depan kali ya untuk melaunch. Iya, tahun ini sih sebenarnya, cuman belum aku publish bahwa hey aku punya PH namanya Imaginary, siap untuk, karena masih ada beberapa project juga yang masih harus aku jalankan gara-gara warisan. Masih ada Cek Toko Sebelah 2 juga yang lagi aku tulis skenarionya, jadi nggak mau bikin orang bingung lah, udahlah fokus di yang Ini masih dengan Star Vision? ini Star Vision. Star Vision. Ini film dengan Star Vision. Cek Toko Sebelah 2 pun pasti dong dengan Star Vision. Tentunya itu buat Desember. Kalau ini udah mau rilis, kalau yang Cek Toko Sebelah 2 sekarang lagi ditulis skenarionya untuk tayang akhir tahun. Ini skrip Ernest. Skrip Aco. Aku produser. Iya, Aco, Muhatli Aco. Ini adalah film pertamanya Muhatli Aco sebagai penulis dan sutradara, Bang. Jadi kami mencoba di manajemen mencoba untuk grooming talent gitu. Soleh Solihun udah nyobain ngedirect, Ari Kriting, Benedion, ya next in line sekarang gilirannya Muhatli Aco yang aku percaya punya kapabilitasnya untuk diberi kesempatan. Yuk cobain yuk ngedirect film gitu. Hasilnya ya bisa dilihat nanti 30 April apakah akan disuka atau tidak ya kita lihat. Tapi menurutku regenerasinya penting gitu. Cek Toko Sebelah 2 Ernest yang tulis. Aku tulis berdua sama Meira. Aku direct juga. Tayang akhir tahun semoga, harusnya kalau tidak ada halangan. Sekarang masih dalam fase skenario. Aku belum bisa cerita banyak tentang jalan ceritanya kayak gimana. Karena belum masuk fase promosi. Tapi ya doain lancar aja Bang. Semoga pasti. meaningful. Sejujurnya ini project yang udah lama ditanyain kan. Maksudnya orang nanya, Cek Toko Sebelah nggak ada sequel. Dan aku selalu menghindar karena ada 2 alasan. Alasan pertama, aku ngerasa sequel itu selalu punya beban yang nyaris ya, tidak mutlak, tapi nyaris mustahil lebih baik dari film aslinya gitu. Jadi pikir, buat apa gue capek-capek bikin film, udah begitu rilis orang akan bilang, bagusan yang pertama gitu. Kayak udah fatalistik gitu, kayak ngapain gitu. Cuman ada beberapa film yang aku lihat di Indonesia ini bisa proven untuk menjadi lebih baik dari pendahulunya. Seperti misalnya contoh yang menurutku contoh yang paling keren tuh My Stupid Boss. Ketika dia My Stupid Boss 1, My Stupid Boss 2,
karakternya lebih berkembang, ceritanya lebih Gua berkembang. enggak. Enggak apa? My Stupid Boss 2 gue nggak suka banget. Enggak suka. Aku malah lebih Itu selera ya. Iya ya, aku lebih suka daripada yang pertama. Udah mengada-ada tuh menurut gue. Udah mengada-ada ya, selera ya. Yang satu tuh keren banget, natural banget. Lebih suka yang pertama. Lebih suka tuh. Dan secara pencapaian jumlah penonton juga enggak kali ya? Kayaknya lebih tinggi. Enggak. Tinggi mana? Ya, pokoknya itu juga terjadi pada ini Warkop ya. Ya, Comic Warkop 8 ya. yang sequelnya lebih tinggi tuh Comic 8. Ya, Jadi aku ketika juga. nonton My Stupid Boss aku ngerasa menarik ya bagaimana mengexpand dunianya gitu. Jadi itu yang pertama, takut dibanding-bandingin dan orang nanti bilang, buat apa sih, udah pasti yang pertama lebih bagus. Yang kedua, aku punya banyak ide lain yang punya harusnya 1 tahun kan cuma bikin 1 nih. Kalau slotnya dipakai buat bikin sequel, terus kapan gua ngerjain ide-ide yang lain ini gitu. Cuman kalau boleh jujur, alasan utama kenapa akhirnya memutuskan untuk oke, sekarang udah waktunya Cek Toko Sebelah 2 lahir. Alasan utamanya Bang, yang paling mendorong aku adalah kita butuh narik penonton kembali ke bioskop. Iya. I will give my biggest effort, my strongest arsenal gitu ya, untuk bisa menarik orang ke bioskop. Dan realistically speaking, what I have, brand yang paling besar dan paling orang tahu dan mungkin punya kesempatan menarik orang paling kuat adalah Cek Toko Sebelah. So I thought kita coba memulihkan diri dari pandemi dengan cara ya udah Cek Toko Sebelah 2 deh. Gitu. Selamat Enes, Desember itu ya? Harusnya kalau semuanya lancar. Desember rilis ya. Desember. Ya karena kita karena COVID ya. Betul. Sekarang orang udah pelan-pelan. Saya udah 2 tahun nggak nonton, kemarin nonton. Oh gitu? Oke juga nonton ya. nggak, Bang? Apa gue lupa. Tapi film barat lah ya. Oh, Saya jarang banget nonton film Indonesia kecuali istimewa banget. Oke. Tapi film lo gue tonton semua. Terima kasih banyak. Ya jadi menurut gue sih get something lah ya. Tapi sekarang pembuat film Indonesia tuh udah keren-keren ya. Variatif. Ceritanya tuh udah cerita sehari-hari. Variatif. Ya jadi variatif. Tapi kalau gua setan-setanan kagak lah. Iya, kagak. variasi penting sih Bang, karena kita pernah ngalamin, Bang Almi juga pasti ingat lah, kita pernah ngalamin booming film Indonesia yang seragam gitu. Horor, semua penonton. Seks semua. Horor cabul, yang orang bingung ini saya harus nafsu atau harus takut gitu. Akhirnya orang enek, selesai ya. jenuh, titik jenuh, crash semuanya. Dan memulihkannya lagi, effortnya Di besar. TV juga gitu. TV juga gitu TV ya? iya lah. Begitu kuis semua. Begitu gua meledak, siapa berani? Ya, Engkau gua itu who wants to be. Wah, semua jadi kuis tuh. Iya, habis itu kan hilang, habis. Sampai sekarang nggak bangkit tuh. Betul. Muncul film-film India, Ramayana, Mahabharata. Terus Meteor Garden. Orang keriting di rebounding semua gitu-gitu. Kenapa fokusnya ke situ ya? Oh iya semua. 2002 itu Iya. Meteor Garden kalau nggak salah, 2001 akhir gitu. Ingat. Terus Korea muncul. Korea. Sekarang Korea Susah Mania. sih. Ya. Iya, Korea Mania. Tapi udah habis juga nih. Nyoba nonton nggak Bang Korea? Gue nonton. Nonton. Gue banyak nonton. What do you think about it? Oke. Why is it so successful in your opinion? The story. Story ya. Story-nya kuat-kuat banget. Jadi bukan soal biaya produksi mahal dan segala macam, bukan. Bukanlah. Bukan ya. Tapi dukungan support dari pemerintah itu yang kita angkat topik. Saya kan di berapa kali Korea ya. Sekarang anak saya itu belajar industri kreatif di Korea. Wah, keren. Korea udah nguasain industri kreatif lah di dunia. Jadi kalau kita nyekolahin anak untuk belajar industri kreatif, nggak perlu ke Amerika lah. Korea aja lebih murah, lebih cocok dengan kita, Lebih dekat. makan juga lebih cocok sama kita. Mau apa? Nah, film mereka Parasite udah menang Oscar, terbaik. Mau drama, sinetron, waduh. Kemarin ya bukan hanya Itaewon, kemarinnya Squid Game ya. Itu mah gila ya. Musik mereka udah kuasai, menaklukkan Amerika. Apa ikutannya sekarang? Apa di kuliner? Kan tiba-tiba di Indonesia banyak sekali kan. Anak-anak kan wah konsumsinya minuman Korea segala macam. Fashion. Dulu kita Harajuku ya kan? Iya benar. Wah, sekarang Harajuku kalau style. Iya betul. Mangga 2 itu Korea semua tuh. Skincare. Ya, industri kecantikan, operasi plastik. Jadi invasi industri kreatifnya ngeri Wah, banget. gila. Dan itu di prepare ya. Saya pernah bahas ini juga dengan apa Gita Wiran, dipersiapkan oleh ininya, oleh pemerintahnya. Tapi kalau ke sana kita lihat arsitekturnya maju, semua maju. Sekarang mereka udah mulai nguasain mobil. Kalau handphone yang lain udah habis ya. Habis lah. Handphone mah semuanya Korea semua lah.
Iya, benar. Ya, jadi menurut saya ini Ya. yang kita harus belajar. Tapi optimis Bang, kalau film ya, Ya. optimis bahwa dua hal. Yang pertama dari segi variasi genre itu menurutku kita penting banget karena kayak kemarin sempat ada Yuni, seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas dan segala macam, membuat literasi film buat penonton gitu. Ya, jadi ya, jadi walaupun menontonnya mungkin kayak Yuni 100 ribuan, yang hopefully sebenarnya dengan film sebagus itu bisa jutaan penonton, cuman pelan-pelan lah gitu. Kita edukasi penonton dengan film-film yang lebih berat atau lebih tematiknya lebih serius. Yang kedua juga dari segi optimis, dari segi ngelihat kepercayaan penonton kepada kita walaupun 2 tahun pandemi tetap besar Bang. Terbukti ketika kemarin sempat ada Kukira Kau Rumah 2 juta penonton. Makmum 2 1 jutaan penonton di era pandemi gitu. Jadi pengen tetap optimis dengan harapan ketika kita normal tidak butuh waktu lama untuk bioskop recover sepertinya ya. Ya. Asal film yang ditaruh itu memang keren-keren ya. Betul. Kalau Wah, udah antri Bang film top pada mau dirilis. Iyalah. Karena gini loh, orang euforia juga lah. Betul, Lo betul, bayangin, betul. saya kan movie goer ya. Yeah. Saya tuh hampir seminggu sekali, 2 minggu sekali saya pasti nonton tuh dengan bini gua. Iya. Mendadak 2 tahun kita nggak bisa nonton. Betul. Wah, kepengen nonton tuh. Iya kan film-film Luar biasa. besar banyak yang nyangkut nggak bisa tayang, Nggak bisa kayak tayang, ya. universe-nya Gundala kan masih ada Sri Asih, kemudian kita punya film KKN di Desa Penari, ada Pengabdi Setan 2, film-film besar yang udah ditunggu-tunggu banget. Ya siap-siap nih, bentar lagi begitu kita buka kondisi normal ya, hopefully. Ini udah hampir normal lah saya pikir ya. Iyalah. Dan film-film Hollywood juga gila-gilaan tuh yang bakal masuk. Iya. Iya, Marvel segala macam ya. Iya. Aduh, luar biasa. Iya. Panji membuat satu langkah luar biasa. Waduh, Panji He Pragiwaksono. move to New York. Yes. Komen Ernest? Komen aku so not me sih. Kenapa sih? Kenapa? Di sana Chinatown-nya gede. Bukan masalah itu. Bukan masalah itu. Enggak, aku tentu aku admire lah Panji, orang yang punya kalau ditanya orang, aku selalu bilang, bahkan bukan Raditya Dika, kalau ditanya idola lu di Indonesia siapa? Panji. I would easily answer Panji. Kenapa? Karena dari dulu track recordnya dia selalu punya goal yang jelas, langkah-langkah yang jelas, mewujudkan dari mulai skala kecil zaman dia jadi rapper sampai dia jadi stand up comedian yang level kecil sampai sekarang, dia tuh punya etos kerja dan goal yang jelas, dan aku belajar banyak dari dia Bang tentang mendisiplinkan diri, kemudian Goal settingnya keren ya? Iya, goal settingnya. Cuman bedanya kami berdua adalah di ambisinya Bang. Aku sangat mungkin pemalas ya, maksudnya jadi nggak punya mimpi besar gitu kan. Panji berangkat ke Amerika karena alasan dia mimpi tidak akan pernah mati, dia bilang. Kalau mimpi itu cuman sekuat-kuatnya lu pukul, dia akan tidur, pingsan, lalu bangun ketika lu tua dalam bentuk penyesalan. Yang which is true gitu. But I don't have that big of a dream. Kalau aku sih setahun rilis film 1, habis itu duitnya dipakai jalan-jalan, udah seneng. Filmku bisa bikin orang, filmnya bagus, senang, lucu, itu udah haru, seneng, ya? udah seneng, udah ya udah gitu. nggak punya ambisi besar, bahkan nggak punya terlalu banyak kayak financial planning gitu Bang. Ini manajer gue certified financial planner, udah gerah banget kayaknya ini talentnya. Nggak peduli financial planning, karena buat Kurang aku motivasi lu. kita capek-capek nabung gede-gedean, umur orang nggak ada yang tahu. Ntar kalau tiba-tiba gue mati kagak nikmatin, ya udahlah ya, santai aja gitu. Jadi kayak ya udahlah, just live the moment aja gitu. Live the moment aja. Gue nonton tadi pagi ya, waktu yang ada berapa komika junior yang ngerosting lu tuh. Oh iya. Dan sebagian tuh ini orang gue cari, termasuk gue tadi cari di Google, di Yahoo, nggak banyak yang bisa diangkat nih, nggak ada skandalnya. Nggak ada skandalnya. Apakah saya harus membuat skandal? Kayaknya begitu. Jangan dong. Biar float katanya, biar ngapung terus gitu. Iya. Kadang-kadang dibuat-buat tuh, kadang-kadang setting. Betul. Ya kan kita bicara lewat karya aja lah gitu. Ya. Beda jalur aja Bang, maksudnya ada orang yang jalurnya di situ, ya pilihan karir lah itu gitu, pilihan. Orang pikir ngelihat apa asal usul Ernest, ini pasti pedagang nih. Apa aja yang jadi duit hajar. Enggak ya ternyata. Aku dari jiwanya ada Bang, dari kelas, aku ingat banget, aku kelas 2 SD. Papaku tuh kan dulu kerjanya di otomotif, sama perusahaannya dikirim ke
Jepang, training tentang karoseri apa segala aku nggak ngerti lah. Pulang dari Jepang balik-balik bawa buku origami. Pada waktu itu tuh di Indonesia masih asing tuh origami tuh waktu aku kelas 2 SD. Papaku bawa beberapa buku origami, terus aku fascinated banget bagaimana secari kertas bisa dibentuk jadi segala macam. So, apa yang aku lakukan, Bang? Aku jual origaminya di kelas. Jadi, nih, lo mau gue bikinin yang mana? Yang ini harganya 200. Yang ini harganya 100, yang ini harganya 50 perak. Aku gitu. Jadi, halaman itu aku tempelin label harga. Daftar harga, ya. Ada aja yang beli lagi, aneh banget. Ego lu ngapain sih? Tapi jiwa jualannya ada, cuman... Terus kemana jiwa itu sekarang? Tertimpa sama ternyata lebih fulfill atau lebih kebahagiaannya lebih penuh ketika melakoni sesuatu yang karya kita, kreativitas kita memberikan dampak signifikan ke orang lain gitu. Orang jadi terbuka pandangannya, bergeser perspektifnya, menyadari sesuatu tentang dirinya, itu yang hal-hal tidak ternilai gitu, Bang. Waktu aku bikin film Ngenes, ini salah satu efek yang kok bisa gitu. Aku dapat beberapa message dari teman-teman SMP. Minta maaf. Ya gebuli lu. Minta maaf, Bang. Duh, ternyata segitunya ya, Nes. Gue kagak sadar loh. Efeknya sampai segitunya, sampai lu nggak mau kawin sama Cina biar anak lu nggak senang. Ya segitunya, gue bilang. Memang begitu gitu. Jadi film itu punya daya magis yang seperti itu, Bang. Kalau deliver message itu, film itu dahsyat ya. Iya. Jadi itu yang akhirnya buat aku paling ini yang pengen aku lakukan sampai aku selama umurku masih ada itu kayaknya pengen bikin film aja deh, menyenangkan sekali dan kebetulan bisa sampai tua. Jadi nggak perlu pensiun gitu. Kalau gue bilang film lu nggak ada yang gagal ya? Alhamdulillah. Ya, kalau secara penonton kemarin Teka-Teki Tika nggak sampai 200.000 penonton. Mungkin selain dirilis pas pandemi juga. Genre yang sangat eksperimental. Jadi bikin genre yang thriller, yang tidak komedi. Ya mungkin memang akunya masih butuh banyak belajar lah. Ketika keluar dari sesuatu yang kita kuasai, perlu banyak belajar gitu. Tapi di zaman rilis Teka-Teki Tika tuh banyak sekali film jadi kuburan ya. Lumayan. Beberapa film yang menurutku ketika aku nonton bagus banget. Lost Man misalnya. Lost Man Bubroto gitu. Aku nonton Lost Man Bubroto. Wow, ini film sangat well made. Putri Marino gila banget, Martino Leo gila banget. Pas lihat angka penontonnya, aduh gila, susah banget ya. Berat banget gitu. Ya ada masanya memang. Ya hopefully sekarang April biasanya dipancing sama film Hollywood, semoga juga ngaruh juga gitu. Kita ada beberapa film Hollywood luar biasa besar yang akan datang, Jurassic Park, Doctor Strange, akan ada Thor juga pertengahan tahun ini. Semoga ikut menggairahkan. Karena kalau Batman kayaknya aku nggak tahu angkanya, tapi Batman agak dark ya, maksudnya nggak children friendly gitu. Jadi angkanya juga nggak sampai yang segede film-film Marvel biasanya gitu. Ya, jadi kita berharap banget lah ya. Insya Allah COVID udah mulai melandai ya, jadi kita bisa normal. Kemarin gue waktu nonton ya, waduh nih petirnya. Gede nih hujan kayaknya. Gede nih kayaknya. Gara-gara kita ngomongin Thor atau apa di Iya juga. Gara-gara ngomongin Thor langsung. Jadi lucu juga Nas, kita nonton di bangku kiri kanan kosong, dia pasang foto-foto artis Hollywood gitu. Kita bisa milih mau di sebelah siapa nih. Apa ngaruhnya? Iya. Ya tapi memang iya sih, pengalaman komunalnya itu sih Bang, kayak nonton komedi sama nonton horor itu kan dua hal yang kalau kita nonton sendiri sama nonton mau seberapa besar dan seberapa canggih home theater kita nggak akan bisa nandingin pengalaman ketawa bareng dan terpekik bareng di bioskop gitu. Itu yang bikin tetap optimis sama sinema lah gitu. Kita pikir kemarin kan orang begitu nggak bisa ke bioskop kan nontonnya di rumah ya. Betul. OTT streaming itu menjadi. Saya sempat lari lah, nonton juga cukup banyak. Waktu itu muncul tiba-tiba Money Heist ya. Money Heist lagi menggila. Terus juga saya nonton Vikings. Tapi lama-lama bosan juga ya. Jadi nonton sendiri tuh beda ya pengalaman. Beda lah. Gue killing time aja ya. Iya, killing time aja. Gue akhirnya nonton ini tau nggak? Nonton drakor nemenin bini gue. Tiba-tiba dia seneng Itaewon, Pak nonton deh. Daripada kita kehilangan dia nggak bisa di sebelahnya kita tahu. Lama-lama kita ketagihan loh. Class of Marriage,
Abis itu gue nonton sinetron tau gak? Samudra Cinta, Ikatan Cinta. Nonton Ikatan Cinta Gua nonton juga. Ikatan Cinta. Sekarang aja udah enggak. Ya. Padahal dulu ceritanya bagus banget. Oke. Castingnya the best menurut gue ya. Ya, Arya Saloka bagus. Arya banget. Saloka bagus banget. Respect. Semua bagus lah. Oh di situ yang paling bagus tau gak menurut gue? Siapa? Surya. Surya Saputra. Wih. Surya Saputra is a brilliant actor. Iya. Tapi langganan lu kayaknya Ferry Salim. Ada apa lo sama Ferry Salim baru 2, ngenes sama Teka-Teki Tika. Dion Wiyoko 3. Dian Wiyoko 3. Sebenarnya bekerja dengan orang-orang yang kita udah kenal tuh lebih kepada kita udah tahu Ya. apa yang kita expect dari mereka, dari segi kualitas, dari segi Kita udah tahu ya. attitude. Kita udah tahu apa yang kita Penting expect. tuh attitude ya mas. Aduh. Penting banget bang. Bintang tapi ngeselin. Aduh capek deh. Bakat bisa diasah, attitude susah nolongnya. nolongnya. Susah nolongnya. Makanya banyak bintang-bintang besar tuh masalahnya bukan di skill ya. Betul. Bukan di bakat tetapi di attitude. Betul. Dan harus punya teman yang baik yang mau ngingetin, mentor figure yang bisa negur dan dia bisa denger dan dia cukup percaya ketika ditegur. Karena orang ditegur kan udah defensif duluan gitu. Jadi Selesai ya udah. selesai gitu. Ya. Gue suka banget tuh sama aktor Malaysia yang jadi bapak. Chu Kin Wah. Sekarang Siapa gua namanya? Chu Kin Wah. Ngelihat dia gara-gara My Stupid Boss juga kan, dia main di My Stupid Iya, Boss. lucu. Mr. Ko jadi ya. Mr. Coach. Chu Kin Wah. Sekarang udah lancar bahasa Indonesianya dia. Di Man Called Ahok main juga. Man Called Ahok Banyak main dia juga. film Indonesianya. Di Susi Susanti jadi pelatih bulu tangkis. Pelatih bulu tangkis. Iya. Laku Iya. tuh orangnya. Laku. Dia Chinese Muslim tapi dia. Oh gitu. Iya, Chu Kin Wah itu Malaysia Chinese. tapi kan. Malaysia. Dia bingung waktu cek toko sebelah banyak yang nonton, dia bingung. Karena dia bilang di Malaysia itu kalau orang Cina bikin film yang main Cina, yang nonton ya Cina. Dia bilang, kalau iya, dia bilang gitu. Chu Kin Wah yang ngomong ya, bukan gua ya. Nih, ntar ada orang Malaysia yang nonton. Enggak gitu. Chu Kin Wah yang ngomong, bukan gua. Dia bilang kalau orang pribumi bikin film yang main pribumi, yang nonton pribumi. Orang Cina bikin film yang main Cina, ya yang nonton Cina gitu. Kenapa kok ini yang nonton campur-campur ya? Inilah Indonesia gitu. Apa berarti Cinanya di kita lebih banyak mungkin ya? Enggak juga. Tapi kita lebih Tapi gua nonton. lebih ngeblend mungkin ya. Gue nonton. Nggak gua tahu nonton. lah. nggak tahu. Keren itu keren. Iya, Gue kasihan Bang Lelo di situ Dos. Kenapa? Kayaknya bebannya berat banget kayaknya tuh. Mungkin capek karena harus main sambil ngedirect kali ya. Maksudnya selalu Raditya Dika kuat gitu. Capek banget loh Bang, kayak mecah fokus di depan layar terus balik lagi ke monitor gitu. Capek banget sih. Capek banget dan sayangnya harus saya ulangi di cek toko sebelah 2 mau nggak mau gitu, tapi ya sudahlah, ayo. Gila ya, let's go. skrip, ngedirect, main juga. Ya kalau skrip udah lah, pas kita syuting kan skrip Udah udah selesai. jadi. Oke. Gitu. Cuman main sambil ngedirect itu capek banget karena I'm not that good of an actor juga. Kalau aku secanggih Reza Rahadian yang bisa set tiba-tiba berubah karakter gitu. Ini juga udah mas struggle, tiba-tiba harus balik lagi ke balik layar, duduk di depan monitor kayak bolak-balik fokusnya sangat melelahkan. Makanya Satu film berapa lama sih Mas produksi? kalau shooting days itu kan more or less di sekitar angka 20 lah. 20. 20 hari. Bisa kadang pernah 18, pernah 25. Tapi kalau prep itu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan itu kita reading, kita cari lokasi, kita menajamkan tata artistik dari mulai ruangan seperti apa, sofa seperti apa, kostum dan make up dan segala macam. Post production kurang lebih 2 sampai 3 bulan untuk ngedit gambar, musik, color grading dan segala macam. Jadi ya bikin satu film setahun itu ya lumayan pas-pasan sebenarnya Bang. Kalau mau dipaksa takutnya nggak maksimal gitu. Buat aku ya. Karena aku nulis sendiri, jadi sebenarnya 6 bulan sih cocok nih kalau nggak nulis sendiri. Cuman kan ini maksudnya nih semester pertama nulis, semester kedua eksekusi filmnya. Gitu. Faktor Meira yang bantuin sangat menolong ya. Sangat menolong, sangat menolong. Dan believe it or not, dengan dia sering nonton drakor tuh ngebantu loh Bang. Ini kan skrip pertama yang kita kerjakan pasca dia keracunan drakor gitu. Jadi ada masukan-masukan yang kita harus belajar lah Nas, iya. dengan penulis-penulis dari dan benar banget bilang Korea. cerita gitu. Ceritanya mah cerita, gila. karakter gitu. Tuh. Gila sih. Gila. Dan ujung-ujungnya setelah aku riset kecil-kecilan ya salah satu kuncinya yang kita belum bisa tiru, kita bukan kalah kualitas penulis Bang. Kita kalah di waktu. Mereka bisa ngerjain satu series itu waktu nulisnya berapa lama. Karena apa? Karena well paid. Squid Game itu kalau lo kurung satu aktor persiapan 6 bulan, lo nutup
ongkos mereka, honor mereka nggak ngerjain job lain kan bisa mereka gitu. Iya. Atau nggak usah Netflix deh, drakor in general gitu. Mereka punya budget untuk ngebooking penulis, ngebooking aktor, tim produksi untuk persiapannya matang. Sehingga persiapan matang hasilnya juga bagus. Aku berani bilang resource kita nggak kalah sama Korea. Penulis, sutradara, pemain nggak kalah deh, yakin. Tapi kita kalah di waktu. Kemewahan waktu itu yang kita nggak punya. Kita punya keterbatasan waktu karena ujung-ujungnya budget. Karena ujung-ujungnya uang yang mereka hasilkan secara revenue lebih besar. Jadi mereka punya alokasi dana produksi juga lebih besar. Tapi ya makin kesini, we're growing kok. Itu PR kita saya pikir ya. Kalau Korea, dia bikin untuk Korea yang beli kan hampir seluruh negara di dunia. Udah kayak Hollywood, Udah kayak bikin Hollywood. untuk jadi sedunia. Gitu. budgetnya udah nggak ada masalah lah. Betul. Budgetnya tinggi, tapi karena revenue bakal tinggi. Betul. Ini yang harus dipecahkan oleh teman-teman dari Indonesia. Betul. Ya, paling menjangkau pasar-pasar tetangga gitu ya. Minimal ya kan? Iya. Ya, minimal kalau bisa masuk OTT ditonton oleh seluruh dunia. Iya. Itu handicap kita di bahasa lah Iya. ya. Tapi Korea dia pakai bahasa Korea orang nonton tuh. Iya, iya. Iya, belum nemu selahnya kayaknya. Belum nemu selahnya. Belum nemu selahnya kayaknya. Iya, iya. Oke, Nes, apa yang dikerjain ke depan? Aku sekarang lagi persiapan mau rilis ini Gara-gara Warisan, drama komedi tayangnya 30 April, bakal meramaikan film Lebaran. Aku produser, Muad Piaco, film pertama dia sebagai sutradara dan penulis. Drama komedi lah, Bang. Aku rasa orang kangen ya nonton komedi kayaknya. Betul, Setelah betul. sumpah gitu sama pandemi Lelah kayaknya. gitu, iya, kangen iya. sama komedi gitu. Jadi aku kemarin sempat di Instagram juga rilis 2 versi trailer gitu. Ada yang kuat di drama dan yang kuat di komedi. Buat test the water aja. Memang respon orang lebih meriah ketika kita kasih Di komedi ya. Kayaknya memang rindu sih. Rindu film komedi. Dan semoga Gara-gara Warisan bisa ngasih membayar kerinduan itu dan bisa memberikan secercah kebahagiaan lah di waktu-waktu yang bikin sumpah ini gitu. Oke, sukses. Thank you dengan banget, Bang proyeknya. Ami. Terima kasih Ya, banyak. jadi Ernest, terima kasih banget sudah hadir di studio. Cuman Pleasure. dia tamu gua gledeknya nggak berhenti-berhenti. Pertanda apakah gerangan? Bakal laku nih. Amin. Amin. Gara-gara Amin. warisan Amin. Amin. Jadi kalau ada itu bukan sound effect tuh, ada Bukan. real ya. Padahal kita udah pakai kedap suara loh, ini kenceng banget. Iya, iya, Ini iya. cuma tamu pengundang geledek. Iya, mungkin lagi ada MotoGP, jadi hujannya dipindahin ke sini. Boleh juga. Only in Indonesia, bro. Iya, orang lupa juaranya siapa, tetapi Pawang Hujan jadi ingat. Yoi. Itu Indonesiana, Yoi. itu hanya Indonesia. Thank you, Eres. Thank you. Terima Sukses dengan karirnya, sukses dengan karya-karya selanjutnya yang sangat kita nantikan. Jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.